Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Amalia Puspita dari jurusan D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan dengan NIM P20637019011. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai uji regresi linear sederhana untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Data Kesehatan. Uji regresi linear. Uji regresi linear terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu uji regresi linear sederhana, dan yang kedua yaitu uji regresi linear berganda. Lalu di sini saya akan membahas uji regresi linear sederhana sesuai dengan data yang telah saya dapatkan mengenai data pengetahuan dokter dan sikap dokter. Uji regresi linear sederhana merupakan salah satu metode regresi yang dapat dipakai sebagai alat inferensi statistik untuk menentukan pengaruh sebuah variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Selanjutnya adalah syarat untuk melakukan uji regresi linear sederhana. Yang pertama yaitu ada valid dan reliable. Yang kedua yaitu normal dan linear. Untuk dasar pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yakni dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05 atau membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Yang pertama, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Namun, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya adalah membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Namun, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Lalu, sekarang saya akan melakukan pengolahan data sesuai dengan data yang telah saya dapatkan, yaitu data mengenai pengetahuan dan sikap dokter dengan menggunakan aplikasi SPSS yang telah saya siapkan. Baiklah, langsung saja. Lalu, bagaimana untuk melakukan uji regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi SPSS ini, sehingga nanti akan muncul halaman seperti ini. Di sini ada variabel view dan ada data view. Langkah pertama yang harus kita isi yaitu variabel view. Di sini terdapat name, type with decimal, label, values, missing, column, align, dan measures. Nah, untuk mengisi ini, maka kita harus sesuaikan dengan data yang telah kita dapatkan, yaitu data pengetahuan dan sikap dokter. Untuk name itu sendiri, isi sesuai dengan data ini. Nah, kira-kira seperti ini. Sampai dengan akhir. Nah, jadi diisi sampai dengan ini. P total sikap X. Nah, setelah terisi, maka kita ubah ini menjadi 0 sampai dengan akhir. Dan untuk mempersingkat waktu, maka di sini saya akan isi. Nah, kira-kira setelah terisi akan menjadi seperti ini. Ini isi sampai dengan P total sikap dokter. Lalu untuk desimal sudah dalam keadaan 0 semua. Dan untuk label pada P1 sampai dengan P total pengetahuan, isi dengan pengetahuan dokter dalam kurung X. Dan untuk selanjutnya dari P31 sampai dengan P total sikap dokter, maka isi dengan sikap dokter Y. Selanjutnya adalah kita klik data view. Nah sekarang maka kita klik analis, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear,
Nah, di sini ada beberapa, namun yang harus kita pilih dan kita masukkan ke dependen dan independen salah satunya, yaitu hanya totalnya saja. Nah, untuk pengetahuan dokter, kita masukkan ke independen, dan untuk P total sikap dokter, kita masukkan ke dependen. Nah, selanjutnya kita klik OK. Maka output yang dihasilkan pada uji regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS akan menampilkan hasil berupa 4 buah tabel. Yang pertama, tabel variabel enter or remove, atau tabel variabel penelitian. Yang kedua yaitu tabel model summary, atau ringkasan model. Yang ketiga yaitu tabel ANOVA, dan yang terakhir yaitu tabel coefficients. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat tabel ini. Nah, untuk output bagian pertama atau tabel variabel enter or remove menunjukkan variabel apa saja yang diproses, mana yang menjadi variabel bebas, dan mana yang menjadi variabel terikat. Tabel ini juga menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau dibuang dengan metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel nilai pengetahuan dokter sebagai variabel independen dan sikap dokter sebagai variabel dependen. Lalu, metode yang digunakan adalah metode enter. Selanjutnya adalah tabel yang kedua, yaitu tabel model summary atau tabel ringkasan model. Tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi hubungan atau R, yaitu sebesar 0,647, dan dijelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinansi, yang ini, yang merupakan hasil penguadratan R. Nilai R ini, yaitu senilai 0,647, dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ada dikategorikan cukup baik karena hampir mendekati 1. Karena untuk R yang bagus itu sendiri adalah 1. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinansi atau R2 yaitu 0,419 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau pengetahuan dokter terhadap variabel terikat atau sikap dokter adalah sebesar 41,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain. Selanjutnya adalah tabel ketiga atau tabel ANOVA. Nah, pada bagian ini untuk menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel pengetahuan dokter terhadap variabel sikap dokter. Dari output tersebut terlihat bahwa F hitung yaitu senilai 20,156 dengan tingkat signifikansi atau probabilitas yaitu 0,00. Nah, yang ini kurang dari 0,05. Maka, model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi atau dapat dikatakan model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan. Artinya, adanya pengaruh variabel pengetahuan dokter terhadap variabel sikap dokter. Selanjutnya adalah tabel keempat atau tabel koefisiensi. Nah, untuk output bagian keempat, pada tabel koefisien ini, pada kolom B yang ini, pada konstantan A yang ini adalah 18,354, sedang nilai pengetahuan dokter B adalah 1,905, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis seperti ini. YA plus BX
menjadi Y sama dengan 18,344 tambah 1,905X. Koefisien B dinamakan dengan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Nah, perubahan ini merupakan pertambahan bila B bertanda positif dan penurunan bila B bertanda negatif. Sehingga dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan. Yang pertama yaitu konstanta sebesar 18,344 mengandung arti bahwa nilai konsistensi sikap dokter sebesar 18,344. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang kedua itu koefisien regresi X sebesar 1,905 yang ini menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai pengetahuan dokter, maka nilai sikap dokter bertambah sebesar 1,905. Koefisien regresi tersebut bernilai positif. Nah, kan jadi bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. Nah, selanjutnya adalah mengenai pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Berdasarkan nilai signifikansi dari tabel coefficients, diperoleh nilai signifikan yaitu sebesar 0,00, kurang dari 0,05, sehingga dapat menyimpulkan bahwa variabel pengetahuan dokter berpengaruh terhadap variabel sikap dokter. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T hitung sebesar 4,490 lebih besar dari T tabel, yaitu 2,048. Nah, untuk nilai T tabel itu sendiri dapat kita hitung dengan menggunakan rumus seperti ini. Jadi, T tabel sama dengan alpha dibagi 2 banding N kurang IK kurang 1. N ini sendiri merupakan jumlah sampel, yaitu sama dengan 0,05 dibagi 2 banding 30 kurang 1 kurang 1, menjadi 0,025 banding 28. Nah, untuk hasil ini, maka kita dapat lihat pada distribusi nilai T tabel. Nah, yang ini. Jadi, pertama kita cari ininya yaitu 0,025 dan ininya 28. Jadi hasilnya 2,0484. 2,048. Nah, seperti itu hasilnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan dokter berpengaruh terhadap variabel sikap dokter. Selanjutnya adalah hipotesis. Nah, untuk hipotesis ada H0, yaitu tidak ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel pengetahuan dokter terhadap variabel sikap dokter. Dan ada H1 adalah pengaruh yang nyata signifikan variabel pengetahuan dokter terhadap variabel sikap dokter. Nah, dari output di samping ini dapat diketahui nilai T hitung sebesar 4,490 dengan nilai signifikansi 0,00 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti adanya pengaruh yang nyata atau signifikan variabel pengetahuan dokter terhadap variabel sikap dokter. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.